ininya dulu ya, apa namanya, RPS-nya. Nanti baru saya jelasin apa, eh, apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini RPS-nya dulu. Iya, bacaan wajibnya ya. Oke, sip. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. PJ-nya siapa di sini? Saya Ustadz. Nadine ya. Oke, Nadine. Nadine nanti saya minta list ininya ya. Apa nama-nama kelas 4A ini? Nama sama NIM-nya. Buat buat data saya aja sih. Oke, baik Ustadz. Kalau apa? Kalau absennya nanti saya kirim apa G-form aja buat absen. Oke, pertemuan pertama ini penjelasan tentang RWS ya. Sistematika perkuliahannya gimana, bobot penilaiannya gimana, kemudian apa apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus tidak kalian lakukan gitu ya. Jadi lebih ke arah itu ya. Nanti saya jelaskan sebentar. Setelah itu kalian mau bertanya-tanya silakan. Mata kuliah kita namanya ilmu logoh atau bahasa Inggrisnya itu linguistik ya. Tetapi di sini ditambah biasanya ilmu logoh al-am, general Tahu linguistik, sih linguistik ngapain umum. kuliah? Iya, iya memang kuliah ya, kan ngaji. Oke, ini RPS-nya ada 2 SKS ya. Saya langsung aja di sini ada 13 apa nih 13 apa pembahasan gitu ya. Jadi eh, jadi gini konsep di perkuliahan saya mungkin agak berbeda dengan perkuliahan yang lain ya. Kalian kan ada buku wajib nanti itu. Nah ini nama bukunya The Study of Language George Yule ya. George Yule itu The Study of Language udah saya kirim di Google Drive ya. Nah itu saya jadi saya ngambil materi-materi ini atau bahan kajian ini dari buku itu. Nah, tugas kalian itu tidak perlu buat makalah, ya. Jadi nggak perlu bikin kelompok, nggak perlu bikin makalah. Akan tetapi kalian harus baca buku itu sesuai dengan subbab atau sesuai dengan bahan kajian setiap minggunya. Paham nggak? Misalkan minggu besok itu temanya pengantar linguistik yang meliputi tinjauan linguistik sebagai ilmu, konsep kunci atau kata kunci ya, atau terminologi yang biasa digunakan dalam linguistik, serta pentingnya bahasa dalam komunikasi. Nah, besok ini kita akan bersama-sama membahas ini, tetapi berdasarkan bacaan kita terhadap bukunya George Yule itu The Study of Language atau juga bukunya Linguistic An Introduction to Language and Communication. Dua inilah minimal yang wajib ya. Nah, sehingga nanti saya akan menjadi moderator atau pemantik saja. Selebihnya silakan bebas mau siapa aja yang sudah baca bukunya untuk memberikan pemahaman dia terkait dengan hasil bacaan dia tentang tema tersebut. Ya. Mereka yang aktif menyampaikan pendapat berdasarkan hasil literasinya, kemudian bertanya atau menyanggah pendapat temannya berdasarkan hasil literasinya yang lain, maka mereka tersebutlah yang akan mendapat poin-poin nilai formatif, gitu ya. Jadi saya lepasin aja bebas.
nggak harus ada kelompok, nggak harus ditentuin si A harus nanyanya di tanggal sekian atau tanggal sekian, itu nggak harus. Jadi bebas aja. Kalau memang dia membaca bukunya The Study of Language ini, kemudian membaca tentang kajian, tema kajian pada minggu ini, maka dia akan banyak berbicara tuh. Semakin banyak berbicara, semakin banyak berdialektika, eh, maka semakin tinggi nilai formatifnya. Nanti ada penilaian formatifnya, gitu ya. Jadi kita tidak ada kelompok untuk bikin makalah, jadi nggak usah ada makalah lah, bebas aja, gitu ya. Ini buat minggu depan, pengantar linguistik. Pak, bagaimana kalau misalkan saya nyarinya bukan hanya dari bukunya George Yule sama Akmajian ini. Saya nyari dari literatur lain, nggak masalah. Yang penting tema besok adalah pengantar linguistik. Kita akan membahas ini dari hulu sampai hilir. Dan saya hanya ingin mengcapture sejauh mana pemahaman kalian atau hasil pencarian kalian terkait dengan pengantar linguistik untuk minggu besok, gitu ya. Minggu besoknya lagi ada sifat bahasa. Minggu besoknya lagi ada fonetik, fonologi, ada morfologi, ada sintak, ada semantik, ada pragmatik, dan seterusnya sampai akhir. Gitu. Jadi setiap minggu kita hanya mendiskusikan tema-tema terkait, tetapi dengan modal hasil bacaan kita di minggu sebelumnya. Ya, jadi untuk minggu ini saya hanya meminta kalian untuk membaca di bab pengantar linguistik. Kalau misalkan saya tampilkan bukunya mana ya, bukunya George. Belum tampil ya? Sebentar. Ini bukunya udah e-book ya, artinya eh, ini udah terbit apa edisi ke-6 ya, tahun 2023. Berarti kalau temanya apa, pengantar linguistik, maka yang akan kita baca itu adalah yang ini nih. The Origin of Language sampai dengan satu, sub satu ini, The Origin of Language, terus ke bawah, dan juga Animal and Human Language. Ini nih. Nanti silakan kalian bedah buku ini di bab satu dan bab 2. Besok kita diskusikan. Ya. Minggu besoknya berarti lanjut ke apa tuh sifat bahasa. Masih nih satu dan dua. Ya. Satu dan dua itu masih. Jadi untuk kayaknya Ramadan itu cuma 3 minggu ya. Minggu ini, minggu besok, minggu dua. Berarti selama Ramadan kita hanya membedah ini aja nih. Ya, apa sih bahasa. Nah, kalau misalkan kalian lihat tuh, ya, pakai bahasa Inggris. Pak, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Kan udah banyak AI ya. Udah banyak AI. Atau misalkan saya kasih, nah ini nih. Nih, ini buku George-nya saya masukin ke, nah ini AI-nya namanya Science Fest ya. Science Fest, tinggal kamu tanya aja ke dia. Nah ini bukunya, kamu tanya apa itu linguistik. Nanti dia akan menjawab sesuai dengan referensi dan sesuai dengan bahasa yang kita request. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Korea, Arab. Gitu ya. Tetapi ini dia hanya secara general. Kalau mau lebih dalam, nah nanti kita harus baca, benar-benar baca. Jadi ini AI buat orang yang baca cepat lah gitu ya. Hanya sekedar pengen tahu dasarnya aja. Oke, itu ya. Nah ini bukunya bisa kalian nanti. Jadi kemarin saya udah bilang ke Pak Muson, pokoknya Pak saya mau linguistik umum itu anak-anak minimal ngaji buku linguistik dulu lah gitu ya. Sehingga nanti nggak kaget dengan istilah-istilah yang ada di dalam linguistik kayak fonetik, kemudian fonologi, apa bedanya fonetik dengan fonologi, bagaimana cara mentranskribing apa bunyi gitu ya. Nanti akan kita bedah di sini. Jadi untuk pertemuan kedua dan ketiga, pertemuan kedua ini ya, pertemuan ketiga ini.
Nah, nanti selanjutnya setelah Lebaran baru kita bahas masuk ke fonetik. Oke, sampai sini paham dulu terkait dengan eh, apa ya, sistematika perkuliahan kita. Paham, Ustaz. Iya, jadi nggak perlu ada kelompok makalah karena itu apa ya, buang-buang waktu ya. Mending kalian baca langsung referensi sumber. Nah, ini tambahannya ya, referensi tambahan bisa kalian cek. Ini referensi tambahan dari jurnal ya. Kemudian nah ininya rincian apa, rincian detail setiap minggunya. Kemudian ke aspek penilaian ya. Nah, ini ada 5 ya, ada 5 penilaian. Yang pertama kehadiran itu 5%. Kemudian partisipasi diskusi. Di sini kita lihat nih kemampuan individual kalian selama diskusi, apakah mampu apa, berkontribusi dalam diskusi di setiap minggunya itu 13%. Kemudian nanti ada di akhir itu, jadi saya kasih durasi selama 1 semester ini kalian untuk, sekalipun bukan buat makalah, jadi bukan bukan makalah jatuhnya, hanya sebatas resume hasil bacaan kalian. Saya sebut sebagai paper resume lah. Jadi misalkan kalian lebih banyak baca tentang fonetik gitu ya. Silakan kalian bikin resumenya paling maksimal itu 5 lembar. Jadi resume itu cuman sekedar apa ya? Nggak perlu ada footnote, ada apa, daftar isi segala macam, daftar pusaka nggak perlu. Jadi cuman bagaimana pendapat kalian tentang hasil bacaan kalian terkait fonetik. Bikin minimal 1 lembar, maksimal 5 lembar gitu ya. Silakan dibuat pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris lebih bagus, bahasa Arab afdol gitu ya. Jadi eh, silakan kalian pilih mau pakai bahasa apa. Tetapi menggunakan bahasa kalian ya. Jadi jangan menggunakan bahasa AI karena ketebak nanti apakah ini bahasa AI atau bahasa human. Kemudian UTS, UTS-nya soal esai, UAS juga soal esai nanti ada rinciannya. Nah, ini penilaian sikapnya. Ini ketepatan absensi, kesiapan. Kalau untuk sekarang nanti absensinya saya share aja Gform-nya ya. Kemudian cara bertanya, cara menjawab, cara berdialog, hasil literasi jurnal ilmiah, kemudian aktif merujuk pada referensi, kemudian kecenderungan pada topik kajian, intensitas eksplorasi gagasan, pertanyaan kritis dan argumentasi logis, gitu ya. Ini di aspek sikap akademiknya. Kemudian di tugas 1 semesternya itu paper resume, itu yang dinilai adalah struktur organisasi, pemahaman terhadap materi, analisis sintesis. Maksudnya dia mampu melihat celah, oh di bukunya George Yule itu fonetiknya tidak membahas masalah ini. Masalah ini dibahas di bukunya yang lain gitu kan. Sehingga dia mengambil celah tersebut untuk baik mengkritisi maupun mengisi celah yang belum dibahas. Kemudian kualitas penulisan, ya, kemudian critical literacy dan creativity. Ini instrumen buat saya untuk menilai hasil resume paper kalian. Maksimal 5 lembar ya, minimal 1 lembar. Nah, kemudian UTS. Nah, UTS ini hanya ada 6 materi ya. Bentuknya esai. Esainya bisa studi kasus atau analisis narasi. Yang pertama materi pengantar linguistik, sifat bahasa, fonetik dan fonologi, morfologi, sintaks dan semantik. Ini untuk UTS. Nanti contoh soalnya misalkan saya akan kasih kalimat dalam bahasa Arab, silakan kalian transcribing dalam bentuk bunyinya. Nah, itu lumayan tuh ya. Artinya atau kalian translitasi dalam bentuk Latinnya. Itu juga lumayan. Atau misalkan kalau dalam sintak itu biasanya ada pohon-pohon apa, pohon-pohon fungsi kata dalam kalimat gitu ya. Kalau morfem mana yang imbuhan, mana yang kata asli gitu ya. Jadi seperti itu. Itu untuk UTS. Nah, kalau UAS itu semuanya dari awal sampai akhir. Bentuknya sama, esai dan studi kasus, analisis narasi juga. Dan ada pragmatik, ada analisis wacana, ada language acquisition, ada sociolinguistik, ada fonografi, ada bahasa dan budaya, dan juga trend linguistik.
Oke, saya rasa itu pemaparan dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan. Berarti perkiraan resumenya itu tulis tangan atau ketik ya, Sat? Ketik lah. Ngapain tulis tangan? Kalau kalau tulis tangan, saya nggak bisa jamin saya bisa baca gitu ya. Kamu bisa jamin nggak saya bisa baca tulisan kamu? Ya, kan kadang standar penulis tangan itu kan minimal yang nulis bisa baca gitu ya. Jadi diketik aja. Pakai A4, minimal 1 halaman, maksimal 5 halaman. Itu meresum hasil bacaan kalian selama 1 semester ini, gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ustadz, mohon maaf mau tanya. Ya, Perihal mengenai tadi tugas ada yang proyek kita membuat resume itu ya, Ustadz, itu di setiap per minggunya atau memang nanti di perkiraan nanti berapa minggu atau berapa pertemuan? enggak nanti sebelum UAS pokoknya Ah, sudah selesai. Dan hanya pilih satu materi aja ya, yang kalian oke oke. anggap kayaknya saya lebih mendalami materi ini nih, gitu. Dan Oke, misalkan, jadi jangan jangan langsung ditulis baru materi satu, kalian langsung tulis. Gitu enggak. Jadi lihat ah, lihat perkembangan nih hasil diskusi teman-teman kalian kemana. Kalian terka-terka, oh ternyata ada teman saya yang pemikirannya unik terkait dengan linguistik, nah gitu. Jadi terka-terka aja dulu. Saya kasih batas waktu sampai sebelum UAS. oke. Kalau misalnya mengenai tentang tugas itu kan tadi untuk resume itu kan nanti sebelum baca, Ustaz. Kira-kira kalau misalnya ada nggak sih kebijakan khusus gitu buat nanti, misalnya dari kita ada yang terlambat untuk mengumpulkan kayak gitu, Ustaz, bagaimana? Enggak sih, saya nggak terlalu strike terkait dengan Ah, keterlambatan ya. Jadi hmm. ya telat-telat dikit nggak masalah lah. Yang penting kualitas kalau bagi saya. Oke oke oke. Daripada buru-buru tapi nggak berkualitas kan jadi percuma gitu. Hmm. Jadi yang penting itu apa paper atau hasil resume kalian itu adalah hasil pemikiran idealis kalian gitu, seidealis mungkin gitu ya. Ustadz, sama ini kira-kira kalau buat metode pembelajaran kan tadi kita secara umumnya kita bakal diskusi ya untuk per Iya, minggunya diskusi. dari setiap. Nah nanti apakah nanti kita hanya apa tuh ada arahan atau penjelasan ulang dari Ustadznya kah atau hanya kita doang yang berdiskusi kayak gitu? Eh, saya nanti akan berperan sebagai pemantik dan moderator ya. Oke. Saya akan sebagai pemantik ataupun moderator. Jadi nanti saya lihat dulu bagaimana diskusi itu berkembang, bagaimana ke arah mana. Kalau memang ada yang harus saya luruskan. Tapi biasanya saya lepas bebas. Maksudnya saya tidak mendikte ataupun apa ya, otoriter untuk kalian melakukan suatu tindakan keilmuan, saya enggak gitu. Jadi saya hanya mewadahi, tetapi lagi-lagi saya tidak mampu menjamin atau saya tidak menjanjikan untuk memberikan satu kesimpulan utuh terhadap keilmuan. Jadi akan saya gantung-gantungkan. Biar apa? Biar nanti rasa kuriositas kalian itu tetap ada dan tetap dalam pencarian keilmuan itu sendiri gitu. Oke. Baik Jadi Ustadz, sama ini berarti kalau untuk per minggunya nanti kita pembelajaran dari hmm, kita hasil diskusi itu nggak perorangan gitu kan Ustadz? Misalnya kayak misalnya dari besok minggu kedua itu nanti yang menjelaskan atau mau membagikan hasil bacaannya atau hasil yang telah dia pelajari itu si A. Nanti misalnya di minggu ketiganya A lagi enggak, tuh nggak apa-apa enggak. Ustadz? Oke. Enggak apa-apa. Artinya saya lepas bebas saja. Jadi semakin dia banyak baca dan mendalami dan dia tunjukkan di dalam kelas, maka ya semakin bagus gitu ya. Oke. Jadi biar nanti saya mau lihat individu-individu kalian itu sejauh mana bersaingnya gitu. Jadi Oke. di durasi berapa? Kita 2 SKS itu berapa menit? 150 ya,
2 jam ya. 2 jam ya. 1 jam setengah di dalam durasi 1 jam setengah itu, silakan keluarkan semua potensi akademik kalian, gitu ya. Oke. Oke, Ustadz. Terima kasih banyak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Enak kan? Enakan begini kan? Nggak usah bikin makalah kan? Ya, iyalah. Daripada bikin makalah copy paste doang, ngapain kan? Mending baca. Ya. Baca, paham, dapat ilmu. Ya, gitu. Oke, ayo silakan yang mau bertanya. Berarti nanti siapa tak? Nadine ya? Apa ininya? Ya Ustadz, saya Nadine kirim absensi absen ininya ya. Absen apanya? List namanya. oke baik Ustadz. Oke, ini saya share absen yang sekarang ya. Sambil nunggu barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, nanti kalian kalau mau nyatet hasil diskusi silakan catat. Kalau mau kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Saya nggak ngewajibin juga ya. Yang penting ada ilmu yang nyampe ke kalian. Kalau kalian mazhabnya al ilmu fis sudur, ilmu dalam hati, ya nggak masalah. Berarti nggak harus nyatet. Gitu. Tapi kalau masih, aduh, boro-boro di hati, di otak aja hilang, itu catat. Gitu ya. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Itu absensinya saya kirim ya, silakan diisi di. Kalau nggak ada, saya cukupin ya. Nadine gimana? Saya tergantung Nadine nih. Cukup Ustadz. Cukup ya? Ustadz, sebentar Ya, mau tanya lagi. Maaf. boleh, boleh Rizky. Eh, Kalau untuk kita perkuliahan nanti pembelajaran kira-kira ada ini nggak Ustadz? Platform pembelajaran yang lain yang kita perlu gunain gitu. Kalau tadi kayak seperti tadi kan Insya, mata kuliah Insya dan juga metode pembelajaran khusus bahasa Arab itu kan kita gunain kayak Microsoft ya kan untuk Microsoft. untuk pengumpulan tugas dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau dari mata kuliah Ustadz sendiri nih di ilmu lughah ada nggak Ustadz platform lain yang kita perlukan selain misalnya kalau kita online itu bisa gunain Zoom atau apa gitu Ustadz? Ini kan Zoom ya? Mm-mm. Iya, ini kalau selama Ramadan kita pakai link yang ini terus ya. Itu linknya nggak bakalan saya ganti, passwordnya nggak bakalan saya ganti. Tetapi kalian joinnya di jam mata kuliah kalian ya, di jam mata kuliah kalian. Jangan di jam, misalkan saking rajinnya mau diskusi pagi udah join. Jangan, itu masih kelas lain ya. Masih kelas ngaji itu ya. Jadi di jam mata kuliah kalian. Jadi paling kalau untuk media, apa ya? Karena saya nggak nuntut banyak ke kalian, cuma apa ya hasil resume dan itu pun nanti di akhir paling dikumpulin sama Nadine aja di G Drive gitu Nadine ya, dikumpulin nanti kalau udah semua baru kirim ke saya gitu, link Oke atau siap Ustadz. dibuatkan aja linknya, bagi yang sudah silakan upload gitu, jadi nggak ada media-media khusus lah. Kemudian saya sih cuman ini ya, cuman pengen kalian hatam buku itu, buku The Study of Language, udah itu aja 1 semester. Kalian kalau udah hatam itu, insya Allah untuk next semester baik linguistik terapan ataupun psikolinguistik dan lainnya itu berguna banget gitu. Jadi jangan, saya khawatir kalau kebanyakan harus bikin makalah, harus bikin ini, kebanyakan tagihan ke kalian, kalian bingung, nggak ada waktu buat baca gitu ya. Jadi minimal saya men-spare waktu perkuliahan untuk baca. Jadi ketika kuliah kita mulai, itu kalian sudah ada modal untuk berdiskusi gitu. Gitu ya Rizky ya. Oke, Medianya baik terima kasih Ustadz. medianya cukup Zoom dan WhatsApp aja. Oke. Karena ini mata kuliahnya bersifat wawasan ya, pemahaman. Mm. Jadi kalau insya kan itu bersifat keterampilan. Jadi memang agak berbeda, kalau keterampilan itu harus ada wadahnya. Kalau wawasan, wadahnya ya otak gitu. Oke, ada lagi? Boleh? Silakan. Yang lain?
Cukup? Ini cukup paham apa nggak paham? Paham, Ustaz. Paham Paham, ya? Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Iya. Oke, kalau sudah, saya rasa kita harus dokumentasi dulu ya, Nadine ya. Iya, Ustaz. Dokumentasi dulu. Iya, dokumentasi itu penting ya biar nggak dianggap hoax. Oke, saya foto dulu ya, yang bisa mengaktifkan videonya boleh. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, biar bebas. Ya, sebebas-bebasnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, saya rasa cukup. Kalau ada apa-apa, ada yang masih ingin ditanyakan, boleh nanti langsung aja di grup ya. Nadine, nanti saya minta list namanya ya. Silakan diisi absensinya. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di minggu depan dalam pembahasan pengantar linguistik ya. Jangan lupa dibaca bukunya, nanti kita diskusikan. Syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, Ustaz. ya, Oke, saya kelas ya. Oke, Ustaz. Ya.